Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang instrumentasi biomedis. Jadi sesungguhnya apa itu instrumentasi biomedis? Instrumentasi biomedis adalah suatu materi yang berisikan hal-hal ya terkait alat-alat ya yang sering nanti digunakan dalam hal penelitian riset terkait biomedis ya, terkait biomedis. Baik, kita mulai. Ya, yang pertama yang mungkin harus Anda ketahui ada namanya mikropipet ya. Jadi ini adalah mikropipet. Mikropipet ini merupakan alat yang sangat sering sekali nanti kita gunakan pada saat praktikum ataupun penelitian di biomedis. Ya, yang pertama ini adalah mikropipet. Ya, mikropipet. Jadi ada bagian-bagian daripada mikropipet. Yang pertama ini adalah button ya. Jadi ini adalah plunger button atau nanti tombol ya untuk memasukkan ataupun mengeluarkan nanti zat atau bahan yang kita pipet. Nah, di sini nanti tombolnya. Tombolnya nanti di sini. Kemudian ini adalah tombol tip ejector button. Jadi nanti di sini adalah tombol untuk melepaskan tip ya, tip pipets ya atau mikrotip yang ada di bawah ini. Nah, nanti ini ada tombol yang apabila dipencet maka nanti tips ya di bagian bawah ini akan lepas dari mikropipet ya, dia akan lepas ya. Jadi mikropipet ini di ujungnya itu ada namanya tips ya atau tip mikropipet. Nah ini, jadi ini adalah di bagian ujung daripada mikropipet itu terpasang tip ya, tip mikropipet, di mana banyak ukuran ya tip mikropipet itu. Ada yang ukuran 0,5 sampai 10 mikroliter yang sering disebut sebagai white tips. Kemudian ada yang berukuran 1 sampai 200 mikroliter, warnanya kuning sehingga sering disebut sebagai yellow tips. Dan ada yang berukuran 200 sampai 1000 mikroliter. Ini sering disebut sebagai blue tips. Jadi ada 3 macam tips yang nanti bisa dipakai di ujung mikropipet ini. Tentunya nanti menyesuaikan dengan ukuran mikropipet. Jadi mikropipet itu ada yang berukuran 0,5 sampai 10 mikroliter. Apabila mikropipetnya ukurannya sekian, maka tip yang dipakai nanti adalah yang white tip. Kalau nanti mikropipetnya ukurannya 1 sampai 200 mikroliter, maka yang dipakai adalah yellow tips. Nah, kalau ukurannya antara 200 sampai 1000 mikroliter, maka yang dipakai adalah yang blue tips. Ya, jadi yang dipakai adalah yang blue tips. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tip mikropipet ini adalah item yang sangat penting, adalah bagian yang sangat penting yang nanti akan dipakai di ujung mikropipet. Nah, jadi ini ada tip ejector button. Jadi untuk melepas ya tip mikropipet yang ada di bawah ini. Kemudian yang penting lagi di sini nanti ada namanya digital volume indicator. Jadi di sini nanti ada semacam indikator yang menunjukkan volume cairan yang bisa kita pipet. Nah, jadi kalau misalnya mikropipet ini ukurannya antara 0,5 sampai 10 mikroliter, maka minimal nanti dia bisa memipet 0,5 dan maksimal dia bisa memipet 10 mikroliter. Nah, pun demikian apabila mikropipet itu rentangnya antara 1 sampai 200 misalnya, maka minimal dia bisa memipet 1 mikroliter, maksimal bisa sampai 200 mikroliter.
Pun demikian kalau misalnya dia yang tipe mikropipetnya tipe 200 sampai 1000 mikroliter. Jadi dia minimal bisa memipet 200 mikroliter, maksimal bisa memipet 1000 mikroliter. Nah, nanti di sini digital volume indikatornya ini diatur. Ya, jadi nanti ini bisa diatur. Ya, jadi nanti di sini bisa diputar. Jadi pelanggar button ini selain bisa untuk memencet, bisa untuk dipencet ke bawah, dia juga bisa diputar. Nah, biar diputar ini bisa mengatur digital volume indikator yang ada di sini. Ya. Jadi ini adalah item-item penting yang ada di mikropipet, ya, di mikropipet. Kemudian selanjutnya, nah ini cara menggunakan mikropipet. Ya, cara menggunakan mikropipet. Yang pertama, pastikan mikropipet itu digunakan tegak lurus dengan wadah atau tempat di mana kita akan mengambil cairan yang ada di dalam wadah tersebut. Jadi jangan ini dipakai miring seperti ini atau miring seperti ini. Ini pasti akan ada perbedaan volume nanti yang diambil. Jadi pastikan tegak lurus, ya, tegak lurus 90 derajat. Ya, kemudian nanti ya tombol pelanggar button ini ya ditekan. Jadi kalau kita mau ngambil ditekan tombol knob sampai hambatan pertama, sampai first stop. Jadi dia tuh kayak ada dua hambatan, hambatan satu. Jadi kalau ditekan ini kayak ada hambatan pertama dan ada hambatan kedua. Nah, jadi kita pertama, jadi caranya kalau kita mau mengambil misalnya mengambil suatu cairan di suatu wadah yang mau kita pindahkan dengan volume tertentu. Jadi yang pertama jadi mikropipetnya ini kita pasang dulu tipnya, ya, tip mikropipetnya. Setelah dipasang kemudian ditekanlah pelanggar buttonnya ini sampai batas hambatan pertama, ya, sampai first stop, jangan sampai tekanan kedua, ya. Jadi ditekan sampai first stop, ya, first stop. Oke, setelah sudah ditekan sampai first stop, bawa mikropipet ini masuk tegak lurus ke wadah tempat cairan akan diambil. Ya, masuk ke dalam secara tegak lurus. Kemudian yang tadi kan posisi kita tahan, ini kan masuk dengan kita posisi tahan sampai first stop, masuk ke sini. Setelah ini masuk, ya, setelah masuk kemudian tahanan ini tangan kita ini kita lepaskan sehingga nanti cairan akan terhisap masuk, ya, ke tip mikropipet. Kemudian kita pindahkan, ya. Kemudian kita pindahkan lagi, kita sudah ambil kan, ini kita pindahkan misalnya dari wadah kotak ini kita pindahkan ke wadah bulat ini. Nah, ini kita pindahkan. Nah, cairan yang ada di dalam tip mikropipet selanjutnya kita pindahkan ke wadah baru ini dengan cara kembali menekan pelanggar button, ya, tekan sampai hambatan kedua, sampai jadi sudah lewat first stop sampai second stop, sampai hambatan kedua, sampai maksimal. Oke, sampai keluar, ya, isi volume yang ada di tip mikropipet. Kalau sudah selesai, maka tip mikropipetnya bisa kita buang dengan cara kita tekan tip ejector button yang ada di sini, ya, tinggal kita buang, ya. Jadi itu, ya, kurang lebih terkait penggunaan mikropipet. Karena mikropipet ini merupakan alat yang nanti paling sering kita gunakan ketika kita melakukan penelitian biomedis. Apapun risetnya, apapun studinya, biasanya pasti nanti menggunakan mikropipet. Pasti menggunakan mikropipet. Entah nanti yang mikropipet 1 sampai 200, entah nanti mikropipet yang 0,5 sampai 10, entah nanti mikropipet yang 200 sampai 1000 mikroliter. Jadi intinya ini umumnya akan kita gunakan terus-menerus, ya. Jadi kurang lebih demikian. Jadi itu adalah alat yang pertama, yaitu mikropipet. Yang kedua, yang sering juga kita gunakan, ya, ketika kita mau penelitian biomedis,
itu adalah centrifuge. Nah, ini alat ini namanya alat centrifuge. Ya, alat centrifuge, alat untuk memutar. Memutar apa? Memutar sampel. Ya, memutar sampel. Ya, ini memutar sampel. Nah, jadi ini biasanya untuk memutar atau memusingkan sampel ya. Jadi biasanya ini kita gunakan untuk memisahkan. Misalnya sampelnya itu adalah darah. Nah, ini nanti kita misalnya untuk memisahkan antara plasma dengan sel darah. Nah, ini bisa pakai alat ini ya. Atau misalnya pada penelitian misalnya PCR yang melakukan isolasi, misalnya isolasi DNA, maka nanti pada saat untuk memisahkan antara pelet dan supernatannya, maka kita juga menggunakan alat centrifuge ini. Jadi centrifuge ini intinya adalah alat yang hampir wajib ya, harus ada ketika mau melakukan penelitian biomedis, sama seperti mikropipet tadi harus ada. Nah, ini centrifuge itu sebenarnya banyak macam ya, mulai dari yang sederhana sampai yang advance. Nah, ini sudah lebih advance karena centrifuge ini yang pertama dia memiliki waktu. Jadi dia ada timer, bisa diatur timernya. Mau di centrifuge berapa lama sampel ini. Yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan centrifuge-nya itu berapa besar ya. Ini yang kadang-kadang membedakan antara basic ya, moderate sama advance centrifuge. Jadi kalau yang advance centrifuge itu kecepatannya bisa sampai 12.000, 13.500, 14.000 rpm ya, rpm bisa kecepatan itu. Ini pun bisa diatur, misalnya kita nggak mau kecepatan rpm, mau kecepatannya G misalnya, ini bisa diubah menjadi G misalnya. Nah, kemudian centrifuge ini juga memiliki pengatur suhu, jadi bisa diatur suhunya. Misalnya sampel-sampel jaringan ya, sampel-sampel jaringan yang mau misalnya dilakukan pemeriksaan ELISA misalnya, maka dia harus dilisiskan. Misalnya centrifuge-nya harus pada suhu 4 derajat Celcius misalnya ya, 4 derajat Celcius misalnya ya pada posisi itu. Jadi bisa diatur suhunya, atau mau pada suhu ruangan 25 derajat Celcius, atau mau suhu tubuh misalnya 37 derajat Celcius, ini bisa diatur ya. Jadi centrifuge-nya bisa diatur kecepatan, waktu centrifuge-nya, dan suhu centrifuge-nya. Nah, jadi bisa diatur ya. Ya, ini pun nanti ini namanya rotor. Ya, ini disebut sebagai rotor pada centrifuge itu, ini disebut sebagai rotor. Nah, rotornya ini pun bisa diganti. Jadi untuk rotor yang ini misalnya, ini adalah rotor untuk tabung centrifuge 1,5 mili yang kecil. Ada nanti rotor yang dia itu khusus untuk tabung centrifuge 15 mili atau 50 mili. Jadi dia lebih besar lagi lubang-lubangnya. Jadi ini pun bisa diatur. Ya, bisa diatur. Nah, biasanya centrifuge ini dia memiliki sistem safety. Apa sistem safety-nya? Jadi sebelum putarannya ini berhenti, sebelum centrifuge ini selesai melakukan putaran sesuai dengan pengaturan waktu, ini biasanya dia tidak akan bisa terbuka. Jadi dia hanya bisa terbuka ketika ini sudah selesai. Nah, jadi itu bagian dari sistem safety dari centrifuge yang tipe advance ya. Jadi ini adalah centrifuge tipe advance ya, yang mahalan lah istilahnya. Oke, selanjutnya, nah ini alat yang disebut sebagai thermal cycler. Nah, ini thermal cycler. Apa ini, Dok? Namanya saja sudah menunjukkan ini alat apa. Namanya thermal cycler. Apa itu thermal cycler? Thermal cycler adalah alat yang digunakan untuk melakukan PCR, polymerase chain reaction. Nah, jadi kalau nanti mau penelitian menggunakan teknik PCR, maka ini adalah alat utama nanti ketika mau melakukan PCR, polymerase
chain reaction, dimana nanti kan kalau melakukan PCR itu ada proses denaturasi, annealing, elongation, dimana nanti setiap proses itu suhunya beda-beda. Nah, disinilah diatur suhu tersebut ya. Disinilah diatur suhu-suhu tersebut ya. Apakah nanti pada saat denaturasi suhunya berapa, saat annealing suhunya berapa, saat elongasi suhunya berapa. Nah, itu di sini pengaturan suhunya dengan T100 thermal cycler ya, dengan T100 thermal cycler. Ini contoh ya, contohnya mereknya ini ya, ini contoh. Jadi ini adalah alat yang penting nanti Anda gunakan ketika mau penelitian PCR ya, polymerase chain reaction ya, thermal cycler. Thermal cycler ini adalah penting sekali ya. Nanti ini gampang sekali penggunaannya. Nanti di dalam ini dibuka, nanti ini bisa dibuka. Nanti kalau Anda buka di sini, nanti di sini ada semacam plate ya, ada semacam plate, nanti ada semacam wadah gitu yang bisa dimasukkan nanti mikrotube ya, mikrotube dimasukkan nanti di sini, kurang lebih ini 96 ya, 96 tempat nanti bisa dimasukkan di sana, sehingga nanti bisa dilakukanlah proses PCR tersebut. Nah, ya, jadi demikian. Ini alat namanya thermal cycler. Nanti tinggal tunggu berapa lama, berapa siklus ya, kurang lebih demikian. Nah, kemudian alat ini adalah power supply ya, ini power supply. Jadi sebenarnya ini adalah power supply. Apa itu power supply ya? Untuk menyuplai listrik ya, kurang lebih demikian. Ini adalah power supply ya, ini adalah power supply yang biasanya nanti digunakan bersamaan dengan alat elektroforesis. Nah, ini alat elektroforesis ya. Jadi ini adalah power supply-nya ya, tempat untuk memasangkan kabel merah dan kabel hitam ini. Nah, nanti ini dipasangkan di sini ya, yang hitam di sini, yang merah di sini. Jadi ini disebut sebagai power supply. Jadi untuk supply listrik nanti ketika mau melakukan proses elektroforesis ya. Elektroforesis ini misalnya contoh elektroforesis chamber yang horizontal, nanti ada elektroforesis chamber yang vertikal ya, beda. Biasanya kalau yang horizontal ini untuk PCR, tapi kalau yang vertikal biasanya nanti untuk western blotting biasanya nanti. Jadi ada perbedaan penggunaan ya. Ini adalah wadah rak nanti untuk membuat gel agarose ya, nanti biasanya untuk yang mau PCR ya, PCR. Jadi nanti ada namanya elektroforesis tahapan. Nah, jadi tahapan PCR itu mulai dari isolasi DNA, kemudian PCR dengan thermal cycler tadi, dan elektroforesis dengan gel dengan menggunakan gel elektroforesis yang nanti dibuat di sini. Ini nanti adalah sisir-sisir ya, untuk membuat lubang-lubang yang sangat kecil untuk memasukkan sampel nanti, dan selanjutnya sampel tersebut akan diruningkan di chamber elektroforesis ini ya. Jadi kurang lebih demikian. Ini alat yang disebut sebagai elektroforesis apparatus atau chamber ya. Jadi nanti ini pasti Anda gunakan ketika nanti mau pemeriksaan PCR ya. Nanti lebih detail ada nanti sesinya tersendiri tentang elektroforesis gel agarose ya, ada pembahasannya tersendiri. Selanjutnya ini yang disebut sebagai ini sebenarnya adalah spektro ya, ini spektrofotometer, tapi ini khusus dia nanodrop. Jadi nanti sampel ya, sampel nanti itu dimasukkan ke sini ya, nanti dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke ini, nanti tempat masukin sampelnya di sini. Nanti ini dibuka, nanti di situ cukup masukkan satu tetes saja, satu drop saja sedikit ya. Nah, nanti misalnya hasil isolasi DNA ini biasanya digunakan untuk menilai purity
kemurnian DNA yang kita dapatkan dari proses isolasi DNA. Nah, ini adalah untuk mengukur purity-nya, ya, pakai namanya nanodrop spektrofotometer. Ini sebenarnya ini adalah spektro. Ya, dan nanti membandingkan antara absorbansi panjang gelombang 260 sama panjang gelombang 280. Ya, nanti purity-nya dibandingkan di situ. Nah, jadi nanti perbandingan. Nah, ya, nanti ini untuk menilai purity daripada hasil isolasi DNA kita. Ini namanya disebut sebagai nanodrop. Ya, nanodrop spektrofotometer. Nah, ini selanjutnya yang disebut sebagai gel dot. Ya, gel dot atau ini disebut alat untuk visualisasi hasil elektroforesis gel agarosa. Ya, jadi nanti hasil elektroforesis gel agarosa, jadi hasil PCR tadi itu kan tadi dimasukkan di alat elektroforesis tadi, di mana nanti akan dilakukan elektroforesis terhadap sampel sehingga nanti akan didapatkan band-band seperti ini. Nah, untuk melihat ini biar terlihat gambar putih hitam ini dimasukkan ke alat ini namanya gel dot. Ya, gel dot nanti dimasukkan ke sini sehingga nanti agar tadi itu bisa tervisualisasikan. Ya, bisa tervisualisasikan. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang putih-putih ini disebut sebagai band. Ya, band. Jadi kalau melakukan PCR itu band, ya. Ada band-bandnya itu di sini nanti. Band-bandnya. Ya, jadi ini yang disebut sebagai gel dot. Ya, ini alat yang digunakan untuk melakukan visualisasi hasil elektroforesis. Ya, untuk melakukan elektroforesis. Selanjutnya ini disebut sebagai ELISA reader. Ya, ini disebut sebagai ELISA reader. Jadi ELISA reader ini adalah nanti alat yang penting sekali digunakan untuk proses ELISA. Nah, jadi kalau yang tadi itu adalah alat-alat biasanya yang dipakai untuk PCR. Kalau yang ini nanti dipakai untuk ELISA. Ya, jadi sebenarnya ELISA reader ini menerapkan prinsip spektro, ya. Jadi dia ini sebenarnya menerapkan prinsip spektro, tapi dia ada modifikasi sedikit, ya. Karena yang dinilai itu bukan absorbansi tapi optical density, ada perbedaan di situ, ya. Nanti sampel dimasukkan di sini, ya. Nanti ini bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka, nanti plate. Ya, kan kalau ELISA itu pakai namanya plate, microplate yang 96 itu. Ini dimasukkan ke sini. Nanti dibaca dengan ELISA reader dengan panjang gelombang tertentu diatur, misalnya panjang gelombang 450 misalnya. Nah, sehingga nanti akan didapatkan hasil keluar dari sini. Ya, ini adalah hasil ELISA. Nah, keluar di sini biasanya nanti. Ya, cepat. Biasanya pakai alat ini kurang dari 1 menit. Ya, terakhir pada step terakhir ELISA ini disebut sebagai ELISA reader, ya, ELISA reader. Ya. Kemudian ada lagi namanya ini ELISA washer. Ya, ini adalah washer. Jadi ini pencuci. Jadi pada tahapan ELISA itu ada tahapan kita melakukan setelah inkubasi itu biasanya dicuci. Ya, biasanya dicuci. Kalau kita melakukan secara manual lumayan, nyucinya bisa sampai 5 kali. Sampelnya ada 80. Wah, lumayan juga melakukan pipetting untuk mencuci tersebut. Kecapean, kelelahan akhirnya bisa tidak tercuci dengan baik. Nah, ada alat yang namanya ini ELISA washer. Jadi ini secara otomatis nanti microplate-nya dimasukkan di sini, kemudian nanti di sini akan melakukan pencucian secara otomatis untuk tiap plate. Ya, tiap well yang di sini dilakukan pencucian secara otomatis. Nanti diatur mau berapa kali, volume cucinya berapa kali, jedanya berapa kali. Nah, ini larutan pencucinya ada, jadi demikian. Jadi akan lebih efektif, efisien, dan sangat membantu ketika melakukan proses ELISA. Kembali ini dipakai untuk
untuk ELISA biasanya sama tadi kawannya dengan ELISA reader. Jadi adalah dua alat utama yang harus ada, yang sebaiknya ada ketika melakukan pemeriksaan ELISA. Nah ini kalau yang ini lain lagi. Ini alat ini namanya adalah HPLC. Ya, ini namanya HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Jadi ini adalah alat kromatografi performance tinggi, atau kalau bahasa Indonesianya KCKT, yang kromatografi kolom kecepatan tinggi ya. Jadi ini adalah HPLC ya. Ini adalah alat HPLC. Alat ini biasanya kita gunakan ketika mau misalnya menilai misalnya ya, kadar suatu obat di dalam sediaan tertentu atau di dalam darah misalnya. Ini untuk menilai kadar obat, kadar zat misalnya di suatu sediaan. Ini namanya pakai HPLC. Nanti dia ada namanya fase gerak dan ada fase diam. Ya, fase geraknya biasanya nanti menggunakan cairan-cairan ya, biasanya nanti kombinasi, biasanya metanol ya dengan air misalnya. Kemudian fase diamnya biasanya nanti menggunakan kolom C8, C18 nanti misalnya ya. Jadi ini alatnya namanya HPLC. Jadi kalau ada yang mau penelitian menilai kadar obat di dalam darah, misalnya menilai kadar obat di kadar suatu zat di pangan tertentu misalnya, itu bisa menggunakan alat yang namanya HPLC. Nah kalau yang ini, ini alat yang sering dipakai juga. Ini yang disebut sebagai rotary evaporator. Ya, inilah disebut sebagai rotary evaporator. Jadi alat ini biasanya digunakan untuk ekstraksi. Jadi setelah dilakukan maserasi, biasanya dapat masratnya, cairannya. Nah itu nanti cairannya dimasukkan ke sini. Cairan hasil maserasi itu atau namanya masrat dimasukkan ke sini. Ya nanti di sini bisa diatur suhu air di sini berapa, kemudian ke vakumnya, kekuatan vakumnya berapa, suhunya berapa, nanti suhu chillernya berapa. Nah nanti ini diekstrak sehingga nanti uap airnya akan keluar, keluar ya, nanti sisalah di sini tinggal ekstraknya. Ya, di sini nanti sisa tinggal ekstraknya. Pelarutnya nanti akan diuapkan, dikeluarkan, divakum intinya, sehingga tinggal sisa nanti ekstraknya di sini. Nah, ini namanya disebut sebagai rotary evaporator. Ya, ini disebut sebagai rotary evaporator yang sering sekali nanti digunakan pada saat proses ekstraksi. Oke. Jadi demikian materi instrumentasi biomedis kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.